Kalau saya mesti berceramah, mesti saja, ya, bagi saya sebenarnya ini tidak menjadi soal. Memang saya ini bukanlah seorang profesor, dan saya tidak mempunyai gelar apapun juga. Tapi meskipun begitu, selama 30 tahun terakhir ini, bahkan sampai merugikan kesehatan dan segala rupa, saya tidak henti-hentinya mengerjakan semua persoalan yang sifatnya ilmiah melulu. Saya orang berpikir dan bayangkan, sewaktu-waktu saya juga harus menyusun tulisan-tulisan ilmiah. Nah, maksud saya bukan ilmiah yang murni, tapi boleh juga digolongkan ke dalam kelas-kelas ilmiah. Sebelum lupa, kemarin dulu saya pernah menulis sebuah artikel panjang yang berjudul "Bahaya dari jenis-jenis serangga tertentu". Anak perempuan saya semua sangat menyenangi, terutama dalam hal mengenai kutu-kutu tembok. Tapi setelah saya baca kembali isi tulisan itu, saya robek-robek lagi. Ya, sudah tentu, sebagaimana pandainya pun orang menulis, obat anti kutu tidak bisa tidak, memang harus dibeli. Sampai-sampai kita mempunyai piano dan di dalamnya digigitin kutu-kutu busuk. Ya, saudara-saudara, untuk ceramah hari ini saya akan mengambil sebuah pokok tentang bahaya menghisap tembakau pada bangsa manusia. Saya sendiri merokok, tapi istri saya yang menyuruh berceramah tentang bahaya racun tembakau pada hari ini. Ya, apa boleh buat? Tentang tembakau, ya sudah, tembakaulah. Bagi saya itu tidak menjadi soal. Tapi bagi hadirin, saya menganjurkan sebisa-bisanya untuk mendengarkan ceramah ini dengan segala kesungguhan, demi mencegah terjadinya hal-hal yang tidak terduga. Namun, siapa yang takut bahwa ceramah ini akan menjadi kering ilmiah? Nah, bagi yang tidak suka macam begini, saya tidak keberatan kalau mereka pulang saja. Ya, saya terutama minta perhatian dari para anggota lingkungan kedokteran yang hadir di sini, untuk mereka bisa memperoleh keterangan yang berguna dari ceramah saya. Berhubung tembakau selain membawa akibat-akibat buruk, juga bisa digunakan dalam pengobatan.
begitulah. Misalnya, kalau kita masukkan seekor lalat ke dalam cepuk lumat Pubangkes, kemungkinan besar binatang ini akan mati. Dia mati karena saraf-sarafnya terganggu. Tembakau kita kenal sebagai tumbuh-tumbuhan, maaf kalau saya sedang berceramah, mata yang sebelah kanan ini selalu kekedipan. Jadi hadirin tidak usah hiraukan. Saya memang suka gugup pada umumnya. Dan kekedipan mata ini sudah berlangsung sejak lama. Sejak tanggal 13 September ketika istri saya melahirkan anak perempuan yang keempat. Anak perempuan saya semuanya lahir pada tanggal 13. Tapi karena sempitnya waktu, sebaiknya saya tidak menyimpang dari pokok ceramah ini. Tapi sebelum lupa, saya bisa ceritakan bahwa istri saya mempunyai sekolah musik dan membuka Indekos Party Club. Maksud saya bukan Indekos biasa, tapi ya serupa itulah. Antara kita, istri saya paling demen ngomel tentang kesusahan zaman. Padahal dia mempunyai uang yang banyak sekali. Sedangkan saya, tidak seperak pun. Tidak. Tapi, ya, buat apa diributkan semuanya itu? Saya turut mengatur Indekos dengan menjaga urusan rumah tangga. Saya yang berbelanja persediaan makanan. Saya yang bawa jalan-jalan anjing kesayangan istri saya. Saya penangkap tikus, saya pembasmi kutu, saya malam kemarin saya yang menakar tepung terigu dan mentega untuk kopi. Berhubung hari ini kita akan makan kue dadar bulu. Singkat kata, setelah kue dadar bulu itu jadi, istri saya masuk ke dapur untuk mengabarkan bahwa 3 dari murid-muridnya tidak bisa makan kue dadar gulung lantaran sakit godong. Jadi kebetulan saja ada kue dadar gulung yang kelebihan. Lantas mau diapakan? Istri saya tadinya suruh simpan di lemari, tapi kemudian dia pikir lagi dan setelah dipertimbangkan dia berkata, ya sudah, makan saja dadar gulung tuh. Goblok, tolol. Lalu dadar gulung itu saya telan bulat-bulat karena saya selalu kelaparan. Tapi maaf, saya sudah menyimpang lagi ini. Sekarang mari kita lanjutkan. Meskipun tentu saja hadirin lebih senang mendengarkan roman atau simfoni atau sebuah opera. Dalam api perjuangan, dalam api perjuangan, kita tidak
gentar. Saya kurang ingat dari opera mana itu. Selain menjaga urusan rumah tangga di sekolah musim istri saya, tugas saya termasuk juga mengajar matematika, ilmu hayat, ilmu bumi, sejarah, doremi, sastra, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Untuk les dansa, nyanyi, dan menggambar, istri saya minta bayaran ekstra. Padahal saya ini guru dansa dan nyanyinya. Ya, tapi sekali lagi, buat apa diributkan semuanya itu? Istri saya selalu ada di rumah, setiap waktu bisa terima kunjungan pembicaraan. Dan prospektus sekolah bisa dapatkan dari Polkit, bisa dapatkan dari saya juga. Barangkali ada yang membutuhkan. Sebentar. Silakan. 10.000 mau? Ayo, 10.000. 10.000, Pak. Ya sudah, 5.000. 5.000 saja. Goceng, Pak. Tidak ada yang mau. Sayang sekali. Saya selalu sial dalam segala hal. Saya sudah tua dan lagi bodoh. Sekarang saya sedang berceramah dan kelihatannya riang-riang saja. Padahal sebetulnya saya ingin berteriak setinggi langit atau lari ke ujung dunia. Kepada siapa saya bisa mengadu? Saya malah ingin menangis. Tapi terus terang, persetan segalanya, persetan segalanya, persetan, setan. Aku kira istriku belum ada di sini. Jadi aku bisa berbicara sesukaku. Istriku paling tidak suka bikin pesta. Dia tidak pernah undang siapa-siapa untuk makan. Adatnya jelek, perempuan tukang cekcok. Sehingga tidak ada yang mau untuk bertamu. Tapi ini, saya kasih tahu kepada saudara-saudara karena saya percaya. Anak perempuan istriku bisa dijumpai di rumah bibi mereka. Wah, di sana makanannya betul-betul enak. Dan kalau kebetulan istriku tidak ikut, kita bisa minum sampai mabuk. Saya ingat lagi masa muda. Dan ada sesuatu yang membuatku ingin lari. Ingin minggat segera. Oh, jikalau saudara-saudara bisa merasakan. Bagaimana saya ingin melakukan itu. Lari.
lari meninggalkan semuanya ini. Lari, 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 tanpa menengok lagi ke belakang. Kemana? Tidak peduli kemana. Asalkan bisa minggat dari kehidupan yang hina, kejam, marah ini menjadikan aku tua bangka goblok, tua bangka edan, minggat dari si pelit goblok yang jiwanya sempit serta menjengkelkan. Istriku itu yang telah menyiksa aku selama 33 tahun lamanya, minggat dari urusan dapur, dari segala persoalan sepele dan vulgar. Mari, 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 mari untuk berhenti di suatu tempat yang jauh, jauh sekali, di suatu padang, untuk berdiri menjulang seperti tiang, seperti pohon, seperti bebegik pengusir burung di bawah langit yang lebar. Lalu semalaman memandang bulan yang sunyi di atas kepala. Lalu melupakan. Betapa aku rindukan kemampuan untuk tidak mengingat. Betapa aku tidak sabaran lagi untuk menjamret jas tua belehuk ini yang sudah 33 tahun yang lalu kupakai pada pernikahan, yang selalu aku mesti pakai pada kesempatan ceramah amal. Rasain lo, rasain. Aku tua, sengsara, seperti jas tua belehuk ini. Rasain lo, rasain. Sekarang aku tidak ingin apa-apa. Aku hanya ingin istirahat. Ipan! Hah? Ipan! Ya. Istriku sudah datang. Waduh, waktunya habis. Di mana dia saya? Saudara-saudara, saya mohon, kalau ditanya istri saya mohon jawablah bahwa pemberi ceramahnya adalah saya, Ipan. Saudara-saudara, setelah kita bertitik tolak dari pola bahwa tembakau mengandung racun yang jahat, maka hendaknya kebiasaan merokok harus dihapus. Dihapus. Terima kasih.